Kisah ini dimulai dengan sebuah tragedi di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kerajaan Blambangan yang kini kita kenal sebagai Banyuwangi. Di sana, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Sekardadu. Ia menikah dengan seorang ulama besar bernama Syekh Maulana Ishaq. Namun kisah cinta mereka terhalang oleh perbedaan keyakinan dan intrik politik istana. Ketika wabah penyakit menyerang Blambangan, sang ulama diusir karena dianggap sebagai pembawa sial. Dewi Sekardadu yang sedang hamil tua ditinggalkan dalam kesedihan. Ketika bayinya lahir, Raja Blambangan yang marah memerintahkan agar bayi laki-laki itu dibuang. Bayi merah itu dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu dan dihanyutkan ke tengah samudra Selat Bali. Bayangkan nasib bayi itu, terombang-ambing di lautan luas, sendirian di antara hidup dan mati. Namun Tuhan memiliki rencana besar untuknya. Peti itu tidak tenggelam. Ia berlayar mengikuti arus hingga menabrak kapal dagang milik seorang saudagar wanita kaya raya dari Gresik bernama Nyai Gede Pinati. Nyai Pinati menyelamatkan bayi itu dan memberinya nama Joko Samudra yang berarti pemuda dari lautan. Ia merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan harta yang melimpah. Siapa sangka bayi buangan ini kelak akan tumbuh menjadi sosok yang pengaruhnya melampaui raja-raja Jawa. Dia adalah Raden Paku atau yang kelak bergelar Sunan Giri. Ketika Joko Samudra beranjak remaja, ibunya mengirimnya ke Surabaya untuk berguru kepada ulama paling terkemuka saat itu, yaitu Sunan Ampel. Di Ampel Denta, kecerdasan Joko Samudra bersinar terang. Sunan Ampel segera menyadari bahwa muridnya ini bukan orang sembarangan. Setelah mengetahui asal-usulnya, Sunan Ampel bahkan menyarankan Joko Samudra untuk pergi ke Pasai guna memperdalam ilmu sekaligus mencari ayah kandungnya. Setelah perjalanannya tuntas, Raden Paku kembali ke Gresik. Ia tidak memilih tinggal di kota pelabuhan yang ramai. Ia memilih sebuah bukit sunyi di selatan Gresik yang bernama Giri. Di puncak bukit itulah ia mendirikan sebuah pesantren. Namun pesantren ini berbeda. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengajarkan tata negara, ekonomi, dan militer. Pesantren ini tumbuh pesat menjadi sebuah pusat kekuasaan yang mandiri. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Giri Kedaton atau Kerajaan Giri. Sunan Giri bukan hanya seorang kiai. Ia memproklamirkan diri sebagai Prabu Satmata, seorang ulama sekaligus raja. Kabar tentang Giri Kedaton menyebar cepat. Murid-murid berdatangan tidak hanya dari Jawa, tapi dari Maluku, Madura, Lombok, hingga Makassar. Bukit Giri menjadi mercusuar ilmu bagi seluruh Nusantara. Inilah sisi paling menarik dari Sunan Giri. Pengaruh politiknya sangat luar biasa. Sejarawan asing mencatat bahwa Sunan Giri memegang peran sentral dalam struktur politik Islam di Jawa. Ia dianggap sebagai pemimpin tertinggi Dewan Wali setelah wafatnya Sunan Ampel. Kekuasaannya melampaui batas wilayah Giri. Ketika Kesultanan Demak berdiri, Sunan Girilah yang meletakkan mahkota di kepala Raden Patah. Begitu juga dengan Sultan Demak dan Pajang berikutnya. Ada aturan tak tertulis saat itu bahwa seorang raja Islam di tanah Jawa baru dianggap sah secara spiritual dan politis jika sudah dilantik atau mendapat restu dari Sunan Giri. Ia memegang kunci legitimasi. Jika Sunan Giri berkata tidak, maka raja itu akan kehilangan wibawa di mata rakyat. Inilah alasan mengapa orang-orang Eropa menjulukinya sebagai Paus dari Timur. Posisinya mirip dengan Paus di Vatikan pada abad pertengahan yang memiliki kekuasaan untuk merestui atau mengucilkan raja-raja Eropa. Giri Kedaton menjadi seperti Vatikan versi Nusantara. Kecil secara wilayah, namun raksasa secara pengaruh. Visi Sunan Giri sangat luas. Seluas lautan yang pernah menghanyutkannya saat bayi. Ia menyadari
bahwa Nusantara adalah negeri kepulauan. Maka ia memanfaatkan jalur perdagangan laut untuk menyebarkan Islam. Murid-murid Sunan Giri banyak yang berasal dari keluarga saudagar dan pelaut. Setelah lulus dari Giri, mereka kembali ke daerah asal mereka di luar Jawa, seperti Ternate, Tidore, Hitu, dan Goa Talo. Mereka menyebarkan Islam sambil berdagang cengkeh dan pala. Inilah mengapa Islam di Kepulauan Maluku dan Sulawesi memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Gresik dan Sunan Giri. Sunan Giri adalah bapak integrasi Nusantara melalui jalur dakwah. Ia menyatukan pulau-pulau yang terpisah lautan dengan satu ikatan akidah. Tanpa strategi maritim Sunan Giri, mungkin Islam hanya akan terkonsentrasi di tanah Jawa saja. Namun, Sunan Giri bukan hanya politisi ulung atau ahli strategi yang serius. Ia juga seorang pendidik yang sangat memahami psikologi, terutama psikologi anak-anak. Beliau menyadari bahwa menanamkan akidah harus dimulai sejak dini, namun tidak boleh dengan cara yang membosankan. Maka ia menciptakan berbagai permainan anak dan tembang dolanan yang syarat makna. Anda pasti tahu lagu Cublak-Cublak Suweng. Itu adalah ciptaan Sunan Giri. Di balik nada yang riang dan lirik yang jenaka, tersimpan filosofi tasawuf yang dalam. Lagu itu bercerita tentang manusia yang sibuk mencari harta atau suweng kesana kemari dengan menuruti hawa nafsu. Padahal, kebahagiaan sejati atau harta yang sejati itu ada di dalam hati nurani yang bersih. Sunan Giri juga menciptakan permainan jelungan dan jamuran. Ia mengajarkan tauhid sambil bermain. Ia ingin anak-anak Jawa tumbuh gembira, namun memiliki fondasi iman yang kokoh di alam bawah sadar mereka. Ini adalah metode pendidikan karakter yang sangat modern di zamannya. Sejarah Giri Kedaton juga diwarnai dengan konflik fisik. Ketika Majapahit yang saat itu sudah sangat lemah mencoba menyerang Giri karena merasa terancam dengan kekuatan barunya, Sunan Giri tidak tinggal diam. Kisah legendaris menyebutkan bahwa Sunan Giri menghadapi pasukan Majapahit hanya dengan memutar pena atau kalam yang sedang dipakainya menulis. Pena itu berubah menjadi keris yang melayang dan mengalahkan musuh. Keris itu kemudian dikenal sebagai keris Kalamunya. Di luar sisi legenda, ini menunjukkan bahwa Giri Kedaton memiliki kekuatan pertahanan yang solid dan tidak bisa diremehkan. Giri Kedaton bahkan bertahan sebagai entitas politik yang merdeka selama berabad-abad. Bahkan setelah Sunan Giri wafat, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Mataram di bawah Sultan Agung. Sunan Giri wafat pada tahun 1506. Ia dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Makamnya yang berada di puncak bukit dengan arsitektur gapura yang megah, seolah menyimbolkan kedudukannya yang tinggi dan mulia. Sunan Giri mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu berdaulat. Islam itu mengatur negara, ekonomi, dan pendidikan. Ia adalah bukti bahwa seorang santri bisa menjadi raja, dan seorang raja bisa tetap menjadi santri. Dari Sunan Giri, kita belajar tentang visi besar, bahwa dakwah tidak boleh dibatasi oleh sekat pulau atau suku. Perjalanan Wali Songo telah membawa kita melihat berbagai strategi. Namun, masih ada satu sosok lagi yang sangat unik. Sosok yang tidak menggunakan politik kekuasaan, tidak menggunakan wayang, tetapi menggunakan kekuatan intelektual dan pengobatan untuk menyebarkan Islam. Ia juga seorang anak dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Siapakah dia? Nantikan kisah Sunan Derajat, sang wali yang berjiwa sosial tinggi di episode 6 seri Wali Songo. Pastikan Anda sudah menekan tombol berlangganan, berikan komentar terbaik Anda, dan bagikan video ini. Mari kita terus menelusuri jejak emas nenek moyang kita. Sampai jumpa di jejak peradaban selanjutnya.